Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah web programming. Pada pertemuan pertama kali ini di web programming nanti kita akan ngebahas tentang bagaimana itu PHP dan penggunaan framework. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke PHP dan rule-rule yang ada di PHP, kita akan review sedikit tentang web design. Jadi di pertemuan pertama nanti kita akan membahas dulu tentang web design. Pada video pertama tadi saya sudah share review tentang web design, penggunaan HTML dan digabungkan dengan Bootstrap. Karena video pertama adalah video dari mata kuliah web design, nanti video yang kedua nanti akan kita sesuaikan bagaimana cara penyimpanannya. Oke, langsung saja ya, kita buka foldernya. Nah, ini ada tadi yang di video pertama tentang navbar. Ini saya kopikan saja, plus foldernya juga. Kemudian saya simpan di exam saja ya, biar kita langsung bisa gunakan examnya. Saya langsung exam, kemudian saya masuk ke htdoc. Saya kirim di htdoc, kemudian saya simpan dengan web programming. Dalam web programming kita masukkan lagi pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 video yang pertama tadi ya, video tentang materi navbar. Selanjutnya kita masih sedikit review tentang HTML, karena web design dan web programming itu adalah kombinasi dari HTML dan Bootstrap, kemudian dikombinasikan lagi atau diintegrasikan lagi dengan PHP untuk pemrogramannya, kemudian dikoneksikan lagi dengan database. Nah, setelah tadi kita sudah buat folder web programming di htdoc, di exam, kemudian kita buat folder lagi pertemuan 1. Nah, di dalam pertemuan 1 ada folder yang namanya navbar, kemudian kita kopikan lagi navbar tadi dalam satu folder, kita rename, kita akan simpan dengan nama form dan tabel ya. Oke, setelah itu kita boleh klik kanan, kita langsung masuk atau kita langsung ke kode editor, ke Sublime. Kita langsung masuk ke kode editor ya, ke Sublime. Ini kita sesuaikan dulu. Sekarang coba, karena sudah kita buka Sublime-nya, kemudian coba kita klik kanan, kemudian open in browser. Hasilnya seperti ini. Punya rekan-rekan sama tidak hasilnya seperti ini? Oke, biar tidak pusing, tulisan loremnya akan saya hapuskan dulu. Nah, dari sini lorem akan saya hapus. Kemudian judulnya akan kita ganti menjadi pertemuan 1 video 2. Oke, sekarang kita masuk dulu, sudah berganti belum? Pertemuan 1 video 2, oke. Nah, pada video yang tadi, video dari web design, kita sudah masuk ke navbar. Kalian sudah membuat seperti ini. Kita masuk ke form dulu ya. Kita masuk ke form. Kita masuk ke form berarti kita buat formnya ada di bawah navbar. Nah, kita kasih komentar dulu. Ini adalah form. Kemudian kita kasih end form. Oke, agar lebih rapi, kita kasih kontainer dulu ya. Div container, jadi biar formnya itu ada di dalam. Kemudian di dalam div container kita bisa masukkan H5, kita tulis sebagai contoh form biasa. Nah, kemudian kita langsung masuk ke penggunaan form, kita klik form. Nah, untuk form itu yang biasanya kita pasti ada inputan, ada form biasa ya, namanya juga form biasa, biasanya seperti ini, input.
Nah, input tipenya apa, kemudian name-nya apa. Nah, name itu nanti identiknya atau kaitannya tentang database. Nah, sekarang tipenya adalah tipe teks. Name-nya kita kosongkan dulu. Kita kasih kelas saja dulu. Kelas. Kelasnya juga kita kosongkan. Kemudian kita kasih placeholder. Kita kasih placeholder. Misalkan kita isi dengan nama mahasiswa. Kemudian kita beri BR agar lebih rapi. Kita kopikan saja di sini. Kita paste, kemudian ini kita jadikan habis nama mahasiswa, ini kita buat jadi NIM. Kemudian kita buat lagi BR. Kita masukkan perintah input sudah, kita sekarang select. Select yang kita pakai buat pemilihan prodi. Kita bisa kopikan saja. Nah, ini kita blok, kemudian kita pakai Ctrl D ya, agar bisa menseleksi semuanya, kemudian kita bisa hapus. Kemudian kita Ctrl D lagi. Kalau tidak kita Ctrl D, ketika kita ketik, semua pasti ngikut. Makanya kita, agar kursornya hanya satu yang kita tuju, berarti kita klik escape, kemudian baru kita perbaiki tulisannya, atau kita tulis apa yang mau kita ketik. Select juga kita kasih kelas. Nah, kelas kita tambahkan BR lagi, kita tambahkan satu untuk alamat ya. Placeholder. Kita kasih alamat lengkap. Oke, ini kita cek dulu hasilnya seperti apa. Ini belum kita koneksikan dengan Bootstrap. Coba kita klik kanan, kemudian kita open browser. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Jadi formnya masih kurang enak dilihat. Nah, kemudian karena kemarin kita menggunakan fix stop, jadi saat kita scroll, dia navbarnya itu posisinya tetap di atas. Nah, karena menggunakan fix stop berakibat lembar kerja kita tertutupi di atas. Makanya kita harus gunakan padding agar teks yang paling atas atau yang teks yang tertutupi oleh nav itu ke bawah. Tadi kan di teks paling atas kita tuliskan contoh form biasa. Nah, tapi karena kita menggunakan fix stop, akibatnya tertutupi oleh navbar. Nah, untuk mengatasinya berarti kita tambahkan di bawah div, kita tambahkan perintah, tambahkan div padding, ya, kita tambahkan padding 4. Kita coba. Nah, jadi seperti ini. Padding 4 juga masih saya rasa kurang, berarti kita tambahkan paddingnya padding 5. Oke, sudah, saya rasa cukup padding 5. Jadi teks yang ini tidak tertutupi lagi oleh navbar. Nah, kemudian karena kita sudah membuat form tapi kita belum menggunakan kelas form, maka tampilan formnya kurang menarik. Nah, oleh karena itu kita tambahkan di sini kelas
form control. Kita coba cek. Nah, setelah menggunakan kelas form control, jadi tampilannya agak lebih menarik sedikit. Inputannya langsung berubah. Bisa diperhatikan yang atas sama yang bawah. Nah, sekarang kita tambahkan form control ke semua kelas pada inputan yang nomor 2 pada nim, kemudian pada select juga sama, kemudian sama text area juga sama. Oke. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ketika alamat lengkap dikira 2 baris kurang, berarti kita tambahkan di bawahnya lagi, kita tambahkan di sini row. Misalkan kita tambahkan jadi 5. Nah, jadi nanti dia akan lebih ke bawah kembali. Oke, lanjut. Nah, selain penggunaan form control, pada form biasanya kita juga menggunakan namanya font group. Font group berfungsi untuk memisahkan masing-masing inputan dan label. Jadi, di dalam font group itu nanti ada labelnya atau ada nama, misalkan ini untuk inputan apa. Nah, di dalam font group itu ada penambahan atribut, yaitu for dan id. Fungsinya untuk menghubungkan label dengan inputan pada form. Penggunaan font group itu kalian bisa lihat di sini ada form, kemudian kita tambahkan div baru. Nah, div di sini kita tambahkan namanya div class form group. Nah, tutup div-nya kita pindahkan sebagai pengganti BR. Karena di font group itu harus ada label. Jadi kita tambahkan label. Labelnya misalkan nama. Setelah kita beri label, kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini, ada nama. Ini adalah labelnya, jadi nama dan inputan nama mahasiswa itu adalah satu font group. Pertama, identasinya ini kita rapikan dulu biar kelihatan rapi-rapi. Nah, ini font groupnya kita kopikan ke masing-masing inputan yang lainnya. Seperti di sini. Ini juga labelnya kita kopikan saja di bawah sini. Menjadi name. Kemudian ini juga sama, select, kita buat font group. Kemudian text area juga sama, kita buat font group. Tutup div-nya ya, jangan sampai lupa. Setiap font group pasti ada tutup div. Kemudian, oh ya, untuk alamat lengkap kita kasih label juga di sini. Alamat lengkap. Oke, kita coba cek dulu, kita refresh. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oh, prodi belum. Kita tambahkan label dulu di sini. Oke. Nah, tadi saya bilang di awal ketika menambahkan font group itu ada for dan id. Fungsinya apa? For dan id itu tadi menghubungkan antara label dengan inputan. Yang di label adalah for, yang di inputan adalah id. Jadi for, kalau kalian perhatikan di sini ada label. Nanti kita tambahkan atribut namanya for. Nah, for-nya kita sesuaikan. Misalkan di sini ada labelnya label nama, berarti for-nya for nama. Nama for itu kalian bisa sesuaikan ya. Nah, for ini untuk menghubungkan dengan inputan. Inputan yang mana? Berarti kita tambahkan inputan yang ada di sini. Input, tambahkan ID. ID-nya apa? Ingat, ID pada inputan yang akan kita panggil harus sama dengan label yang kita gunakan for-nya. Tadi berarti label nama, for-nya adalah for nama, untuk memanggil inputan nama. Berarti inputan kita beri ID namanya nama juga. Nah, fungsinya seperti apa? Ini kita simpan dulu ya. Ini kita refresh.
Fungsinya jadi gini, ketika di label, ini kan label ya. Kemudian ini adalah inputan. Nah, ketika kita mau mengetikkan suatu inputan, kita harus mengarahkan kursor kita ke dalam inputan, baru kita bisa ketik. Nah, tapi kalau kita menggunakan for dan id, ketika kita ketik namanya, kita ketik nama, otomatis kursor akan mengarah ke inputan yang bersangkutan karena sudah terhubung antara for dan id-nya. Jadi kurang lebih penggunaan fungsinya seperti itu. Nah, lanjut berarti kita tinggal tambahkan for untuk name dan id untuk name. Kita refresh. Jadi ketika kita ketik labelnya di name, oh salah, name-nya ada yang salah, pantesan double seperti ini. Kita refresh. Jadi ketika kursor kita arahkan ke name, otomatis kursor kita langsung ke inputan ke name. Ketika kita arahkan ke alamat lengkap, kursor kita langsung mengarah ke inputannya ke alamat lengkap. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke form responding. Form responding apa responsif ya? Pokoknya form responsif lah. Nah, itu adalah form yang kita bisa atur tata letaknya. Nah, untuk penggunaan form responsif, berarti kalian harus menambahkan namanya form row. Contoh yang akan mau kita kasih form row seperti ini. Di sini ada nama mahasiswa, nanti nama mahasiswa ini akan kita flip menjadi dua. Pertama nama panggilan, username, dan satu lagi nama lengkap. Jadi untuk nama kita langsung flip menjadi dua. Nah, untuk membuat seperti itu berarti kita buat dulu, ya kita tetap fokus di name dulu. Sorry, kita fokus di nama. Nah, kemudian di bawah form ini kita tambahkan div. Namanya form row. Form row. Kemudian tutup div-nya. Kita arahkan di bawah sini. Nah, indentasinya kita rapihkan dulu. Nah, kemudian di sini ada font group ya. Nah, agar responsif berarti kita harus menggunakan col md. Ingat, kalau kolom pada grid pada web itu ada 12, berarti coba kita bagi aja ya. Di sini untuk username kira-kira 4 lah ya. Sorry, kita kira-kira 4. Jadi ini kita pakai username. Username. Kemudian ini tinggal kita copy saja. Ya, kita copy. Ingat, masih di dalam font row. Jadi kita buat font group baru, di mana grid pada web responsif pada 12, berarti kita sudah ambil 4. Nah, sisanya berarti ada 8. Ini kita buat jadi nama lengkap. Nama lengkap. Oh ya, ini kita rubah sedikit. For-nya juga kita ganti menjadi username ya. Oke, kalau sudah coba kita refresh. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah bisa ngeflip. Nah, ini maksudnya responsif ketika kita kecilkan. Nah, nanti dia akan pindah ke bawah. Nah, misalkan sekarang kita akan mau buat
NIM, program studi, dan alamat lengkap kita jadikan dalam satu baris. Berarti kita buat di sini, di NIM, kita mulai. Kita masukkan copy saja ya di kelas form row tadi. Tutupnya kita taruh di bawah text area. Nah, yang dari sini div tutup text area, kita sampai div yang font group NIM, identasinya kita rapihkan, kita geser dulu ke sini biar tidak pusing. Tadi yang akan kita buat jadi satu baris, pertama ada NIM, program studi, dan alamat. Nah, berarti kita tinggal tambahkan saja font group, kita tambahkan di sini cool MD, kita bagi rata 12, kita bagi 3 berarti kita dapat 4. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja ya, tinggal copy. Kamu pastekan saja di sini, ini juga kamu pastekan saja. Kalau sudah, kita refresh. Nah, nanti kurang lebih jadi seperti ini. NIM, pilih prodi, alamat lengkap. Ketika formnya kita kecilkan atau tampilan kita kecilkan, nanti dia langsung menyesuaikan ke bawah. Oke, kiranya pertemuan kali ini atau video yang kedua cukup sampai di sini. Nanti video yang ketiga kita lanjutkan tentang ngebahas pembuatan tabel pada web. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kekurangan dan penyampaian saya yang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.